Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang. Part 3a Bear Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal Bear Awareness, Questions and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun Ajahn Brahm, penerjemah Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama Maret 2018, hak cipta terjemahan copyright 2018 Ehipasiko Foundation. Buku ini berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang disalin dari retret yang dipimpin Ajahn Brahm di Pusat Meditasi Jhana Grove, Serpentine, Perth, pada kurun 2010 sampai 2013. Kita mulai dengan bagian 3, menanti pantat tak sakit, lubang karma meditasi yang buruk. Setelah minum teh suatu hari saat memimpin retret, saya pergi ke wihara Bodhinyana agar bisa bersama dengan para biku. Saya ingin mandi dan memastikan semuanya baik-baik saja. Salah satu biku yang hendak mengajar di penjara pamit kepada saya dan pergi. Namun kemudian ia kembali untuk memeriksa apakah ia telah ketinggalan tasnya. Ia berkata kepada saya tidak sadar. Saya bilang, bukan. Kamu semestinya jangan melihatnya seperti itu. Kamu cuma tidak melekat pada tasmu. Bagus sekali. Anda bisa melihat apapun dari sudut pandang yang berbeda. Jika Anda mencoba meditasi dan malah tertidur, Anda bisa melihat diri Anda sebagai pemalas atau sebagai penuh welas asih. Anda tadi pasti sangat butuh tidur, dan Anda biarkan tubuh Anda mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Jika Anda hendak menghakimi diri Anda, berpihaklah pada sisi kebajikan. Sebagian besar orang zaman sekarang ini maniak kendali. Kita semua sudah lama diajari untuk mengeksploitasi tubuh kita, memaksanya bekerja keras. Di Singapura ada orang bertanya kepada saya, apakah sama pula di Australia bahwa begitu banyak orang kena kanker? Bangsal kanker di Singapura dipenuhi pasien. Saya rasa cukup jelas mengapa begitu banyak orang kena kanker zaman sekarang. Itu karena cara kita memperlakukan tubuh kita. Kita mengeksploitasinya, memaksanya, dan kita tak memberi tubuh kita cukup istirahat. Di barat, kita pikir malas itu buruk, dan kita pikir baji kepada tubuh itu manja. Karena kita tak memedulikan badan kita, banyak orang terkena segala macam penyakit dan meninggal pada usia dini. Ada biku hutan Thai di Phuket yang hidup sampai 117 tahun dan masih cukup sehat. Jika Anda merasa lelah, istirahatlah. Itu akan membuat Anda jauh lebih sehat. Dan Anda akan hidup lebih lama. Santaikan tubuh dan berikan tubuh waktu untuk memulihkan diri dan melepas ketegangan. Lihatlah bagaimana Anda menjalani hari Anda. Anda harus bangun menggunakan jam waker. Anda bangun pada waktu yang tidak alami bagi Anda. Kemudian Anda bergegas ke sana-sini seharian. Malamnya, kadang Anda tidak tidur sampai larut malam. Karena itu, Anda tegang.
Jika Anda cukup perhatian, Anda akan merasakan ketegangan dalam tubuh Anda. Maka dalam retret, Anda mungkin perlu beberapa hari pertama untuk melepas ketegangan dan bersantai. Gunakan penyadaran Anda untuk mengetahui bagaimana rasanya tubuh Anda. Rasakan pengaruh 1 atau 2 hari santai atau tidur semau Anda pada tubuh Anda. Anda merasakan kelelahan awal pada tubuh dan kemudian sumbatan dalam tubuh terlepas. Seluruh tubuh menyantai. Dan begitu tubuh menyantai, jauh lebih mudah bagi batin Anda untuk menyantai. Selama 2 atau 3 hari awal, manjakan saja dengan mengistirahatkan tubuh. Jika Anda hendak tidur, tidurlah. Dan jangan tentukan waktu untuk bangun. Biarlah Anda bangun secara alami. Anda kemudian bisa minum teh dan mandi. Lalu meditasilah. Anda akan merasa santai, dan badan Anda akan mau bekerja bersama Anda. Sekali lagi, kita dibesarkan untuk selalu memaksakan tubuh, selalu mengendalikannya. Ini lawan dari bekerja selaras dengan segala sesuatu. Seluruh peradaban barat kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu alih-alih bekerja bersama mereka. Tapi saat retret, Anda kembali ke rutinitas yang jauh lebih alami. Dengan beristirahat pada awal retret ini, Anda akan melakukan jauh lebih banyak meditasi sampai pada akhirnya. Sebagian besar orang tidur lebih banyak pada awalnya. Kembali ke rata-rata istirahat mereka pada pertengahan retret. Dan tidur jauh lebih sedikit pada bagian akhir retret. Cukup lakukan apa yang alamiah. Badan tidak memerlukan banyak tidur, begitu badan berhasil melunasi kekurangan tidurnya. Maka selama 2 atau 3 hari pertama, berikanlah kepercayaan kepada badan Anda. Jika badan bilang, "Aku ingin tidur," biarlah badan tidur. Pada pertengahan retret, tanyai diri Anda sendiri, berapa banyak tidur yang Anda benar-benar butuhkan. Pada bagian akhir retret, katakan, kamu tidak sebenarnya membutuhkan tidur itu. Akan tetapi, jika Anda yakin bahwa Anda memang lelah, tetap tidurlah. Jika batin terpisah dari badan, bukankah semestinya penyadaran mengatasi kelelahan? Batin Anda terhubung dengan badan dan dipengaruhi oleh badan. Saat badan santai, batin bisa meditasi dengan mudah. Cara Anda memperlakukan badan sangatlah penting, karena sikap Anda terhadap badan sama dengan sikap umum Anda dalam kehidupan. Sikap batin inilah yang penting. Sikap memaksakan dan mengendalikan, memberitahu badan Anda, "Kamu lelah, tapi aku tak peduli. Kamu akan meditasi." Itu justru akan menghambat dalam meditasi. Tingkat kekejaman, menganggap setiap hal dalam kehidupan sebagai budak yang harus menuruti kehendak Anda, merupakan hal yang menghentikan terjadinya kedamaian dan keheningan. Dalam satu pengertian, badan itu terpisah dari badan sekaligus dipengaruhi badan. Sikap batin yang mengatakan, "Aku perlu istirahat sekarang," itu sama dengan keramahan yang mengamati proses meditasi dan berkata,
Biarlah batin menjadi lembam atau gelisah. Aku akan membiarkannya sendiri. Itulah yang batin ingin lakukan. Dan itu sajalah yang bisa batin lakukan. Taraf kewelasan itu, taraf membiarkan apa adanya itu, sesungguhnya merupakan penyebab keheningan. Kadang saya menggunakan ungkapan karma meditasi. Sama seperti karma mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan kita. Jenis karma yang satu ini mempengaruhi meditasi kita. Karma meditasi yang baik membawa ke meditasi yang bagus, kedamaian, keheningan, penyadaran yang kuat. Karma meditasi yang buruk membawa ke sebaliknya, frustrasi, kebosanan, ketegangan, dan pergulatan. Karma meditasi yang baik adalah damai, bajik, lembut, dan sabar. Inilah 3 pernyataan benar dari jalan Arya 8 faktor, ditambah kesabaran. Inilah pernyataan baik, karma baik. Itu tidak bisa tidak menghasilkan buah yang bagus. Karma meditasi yang buruk adalah nafsu. Aku ingin, aku ingin, aku ingin. Dan niat buruk, batin, kamu akan melakukan apa yang kusuruh. Aku tak peduli. Aku benci kantuk, aku benci malas. Alasan saya mengangkat topik ini adalah karena karma meditasi yang baik adalah benih dan penyebab kedamaian, keheningan, dan meditasi mendalam. Semua yang benar-benar bisa Anda perbuat hanyalah menciptakan penyebabnya. Letakkan semua kondisi itu di tempatnya, lalu tunggulah kondisi itu matang. Anda tak bisa melakukan lebih dari itu. Dengan damai, bajik, lembut, Anda melakukan yang maksimal yang bisa dilakukan untuk menciptakan meditasi mendalam, keheningan, wawasan, dan kecerahan. Inilah tugas Anda. Sikap ini adalah hal terpenting untuk ditumbuhkan. Jika Anda memiliki sikap itu terhadap badan Anda akan mengetahui apakah Anda butuh tidur atau tidak. Anda tidak malas, Anda hanya damai, bajik, dan lembut. Sikap itu akan mengalir ke dalam cara Anda memperlakukan batin Anda. Sekali lagi, Anda tidak malas jika Anda mengembangkan karma meditasi yang baik. Tentu saja, saat Anda terlelap, Anda tidak memperoleh jhana. Namun, sikap Anda menciptakan penyebab dan kondisi bagi jhana pada masa depan. Pada hari ketiga, keempat, kelima retret, orang-orang sering frustrasi dan merasa tidak mendapat kemajuan. Mereka begitu tegang sampai mereka ingin pergi dan pulang. Mereka merasa telah buang-buang waktu. Saya berkata kepada mereka, masuklah ke kamar Anda, berbaring, dan tidurlah. Tapi itu namanya malas. Masuklah ke kamar Anda, berbaring, dan tidurlah. Tapi itu manja. Masuklah ke kamar Anda, berbaring, dan tidurlah. Setelah itu, mandi dan minumlah teh. Kemudian mereka akhirnya melakukan itu. Lalu mereka datang saat wawancara berikutnya dan mengatakan, Ajahn Brahm, itu efektif, itu efektif. Tentu saja itu efektif. Saya tidak tahu berapa kali saya sudah mengatakan hal itu, dan saya memiliki tingkat kesuksesan 100%. Anda mendapatkan beberapa meditasi terbaik Anda setelah Anda santai.
Jika Anda mengalami banyak frustrasi dan ketegangan, itu artinya Anda berupaya terlalu keras. Jadi Anda butuh belajar melepas sedikit. Hasilnya menakjubkan. Getaran yang bagus, bagus, bagus. Ketika saya melantunkan Namo Buddhaya tanpa suara, seperti petunjuk Anda, kulit kepala dan rambut saya terasa kesemutan. Tapi itu sensasi yang nyaman. Itu menunjukkan bahwa Anda akan menjadi bhikkhuni. Itu pertandanya. Dan sensasi itu lebih nyaman lagi jika Anda menggunduli kepala Anda. Jika Anda mengalami getaran atau sejenis aliran energi selama meditasi, bebaskan diri Anda untuk mengalir bersama aliran itu. Ketika saya kembali dari mengajar retret di Korea Selatan, orang-orang menanyai saya, "Apakah Anda sudah lihat Gangnam Style?" Saya belum pernah melihat Gangnam Style. Namun ternyata itu adalah gaya menari-nari yang populer di mana-mana. Jika itu terjadi dalam meditasi Anda, itu pasti berarti Anda melakukan meditasi Korea. Serius, jika Anda mau goyang, goyanglah. Namun ketika Anda melakukan meditasi goyang, tolong turun dari kursi. Jika tidak, Anda bisa jatuh. Akan tetapi, kadang itu mungkin kelihatan seolah Anda bergoyang. Namun sesungguhnya Anda diam sempurna. Bertahun-tahun lalu, ada perempuan yang yakin sekali ia bergoyang dalam meditasinya. Saya bilang kepadanya bahwa saya mengamatinya dan ternyata ia diam sempurna. Saya tidak bisa meyakinkannya. Maka saya berkata, saya akan merekam videonya, barulah ia mempercayai saya. Kelihatannya benar-benar Anda bergoyang, namun sebenarnya tidak. Itu hanya pencerapan yang memperdaya Anda. Maka jika itu terjadi, jangan mencemasinya. Cukup biarkan dan mengalirlah bersama arusnya. Itu akan berhenti sendiri setelah beberapa lama. Jika ada dengungan di kepala Anda, itu berasal dari lebah keberadaan. Dalam kurung, bi dibaca bi. Dan itu berarti pasti ada keberadaan. Dalam kurung, being. Dalam momen keheningan, obrolan batin saya bisa menjadi sangat bising. Kadang seolah ada yang bicara dengan saya, dan itu membuat saya merasa seperti penderita skizofrenia. Namun saya tidak skizofrenia. Jika Anda memang skizofrenia, Anda akan berkata, tetapi suara itu bilang saya tidak skizofrenia. Itu artinya Anda tidak mungkin mengidap skizofrenia. Apa yang terjadi adalah Anda begitu terbiasa bicara sehingga ketika Anda tidak memakai mulut, Anda menggunakan batin. Anda mengobrol dengan diri sendiri karena tak seorang pun lainnya bicara dengan Anda. Itu lumrah saat Anda memulai. Namun untuk mengatasinya, cobalah metode penggantian. Ketika saya masih biku muda dan menemui beberapa guru besar hutan Thailand untuk pertama kalinya, saya merasa takut. Saya takut bahwa salah satu guru itu akan membaca pikiran saya dan memberitahu orang lain apa yang saya pikirkan. Saya tidak siap pikiran saya dibaca. Ingat bahwa sebagian biku dan bikuni
mungkin bisa membaca pikiran Anda. Maka hati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Itu harusnya bisa menakuti Anda untuk membungkam obrolan batin Anda. Tidak, biku baik tidak akan membaca pikiran Anda, sekalipun mereka mampu melakukannya. Sama seperti Anda tidak akan mau membaca novel jelek, kami tidak membaca pikiran. Cobalah dengan cara mengganti, entah dengan mantra Namo Buddhaya atau Om Mani Padme Hum atau apapun mantranya. Ucapkanlah dengan jeda di antara kata-katanya. Anda kemudian belajar bagaimana caranya hening. Inilah latihan untuk memahami dan mengenal apa itu keheningan. Jeda antara kata-kata. Kenali itu, akrabi itu, dan kemudian Anda menjadi nyaman dengannya, dan keheningan itu tetap di sana. Jika penggantian atau memperhatikan ruang di antara kata-kata tidak efektif, Anda bisa menggunakan mantra bersama dengan napas. Di Thailand, mereka mengatakan Buddho bersama dengan napas. Bagi orang Thai itu berfungsi. Namun bagi orang Barat atau orang yang dibesarkan dengan bahasa Inggris, mantra terbaik yang saya temukan adalah saat menarik napas, Anda mengatakan ke diri sendiri, di. Dan saat Anda menghempus napas, am. Di, yam. Selang sesaat itu akan meresap, dan Anda sungguh diam di dalam. Itu bagus. Anda belajar cara untuk diam, dan itu berharga untuk dijalani selama bertahun-tahun masa latihan. Bagaimana saya maju berkembang dari sini? Anda tidak pernah maju berkembang. Anda tidak pernah kemanapun. Berdiamlah di mana Anda berada dan masuklah lebih mendalam ke apapun yang Anda alami. Yang namanya maju berkembang itu tiada habisnya. Hanya ada pengakhiran dengan berkembang ke dalam. Masuklah, jangan pernah maju. Disitulah Anda akan menemukan tahapan berikutnya. Kalau Anda maju, Anda akan selalu gelisah. Anda sudah maju sepanjang hidup Anda. Selalu maju, makin dan kian dekat dengan peti mati Anda. Tidakkah Anda cemas? Tidakkah Anda bisa melihat peti mati itu makin lama makin mendekat? Maka janganlah maju. Masuklah. Temukan di mana Anda berada. Masuklah kian mendalam ke apapun pengalaman yang Anda telah alami. Itulah kekuatan wawasan dalam kurung insight. Anda menjadi gembira, maka selalulah masuk ke dalam dan jangan pernah maju. Tetaplah di tempat Anda berada dan masuklah kian mendalam ke sana. Saya bangun penuh, sadar penuh, dan batin saya hening. Tidak kemana-mana. Saya terus duduk dan pantat saya sakit. Apa sih yang saya tunggu? Anda pikir Anda bangun sempurna, namun tidak, Anda hanya separuh bangun. Anda pikir Anda sadar penuh, namun tidak. Anda pikir batin Anda hening, namun jika hening, Anda tidak akan bertanya, apa sih yang saya tunggu? Sesungguhnya, Anda menanti pantat yang tidak sakit. Yang semacam ini benar-benar ada. Jika mulai sakit, bangkit dan berjalanlah. Olahragalah. Duduklah di kursi. Sebagian besar orang bilang, tidak, Anda harus duduk di lantai agar cerah. Orang-orang yang duduk di kursi itu payah. Mereka tidak benar-benar berusaha.
Mereka itu kue yang lembek dan manja. Meditator sejati duduk di lantai. Meditasi Anda bisa sama mendalamnya, baik Anda duduk di kursi maupun duduk di lantai. Pengalaman seram. Selama duduk sore ini, saya mendapat pengalaman menakutkan. Batin saya terasa sangat berat dan gelap, hampir seperti batin jahat. Ketika Anda menyaksikan film atau televisi, itu semuanya isinya hal-hal jahat, vampir, dan monster. Kejahatan keren. Dan hal itu meresap ke dalam batin Anda saat sedang meditasi. Tapi, cukup ingat bahwa apapun yang Anda alami, sikap Anda terhadap pengalaman itulah yang paling penting. Jika Anda takut akan sesuatu, itu mungkin malah bisa menjadi gelap, menakutkan, dan jahat. Jika Anda sekedar mengalami pengalaman meditasi biasa, namun Anda bereaksi buruk terhadapnya, Anda menciptakan semua kesulitan dan kegelapan ini. Maka, ubahlah reaksi Anda. Kegelapan yang indah dan kosong. Bukankah waktu malam itu indah? Saat malam begitu gelap, sehingga yang bisa Anda lihat hanyalah rembulan dan galaksi Bima Sakti. Kegelapan itu bagus, dan itu sangat pekat. Ubahlah sikap Anda, dan sensasi berat itu menjadi bagus. Saya ini berat, dan itu bagus. Kehilangan akal itulah yang semestinya Anda lakukan. Saya merasa seperti hendak kehilangan kendali. Itu sangat menakutkan. Apakah ini wajar? Atau sudah waktunya memasang jaket pengaman? Saya berharap Anda bisa memberi terang pada kegelapan ini. Anda semestinya melepaskan kendali. Rasa was-was itu adalah yang Anda tambahkan sendiri. Anda baik-baik saja. Hanya saja Anda terlalu bereaksi. Saya akan menceritakan salah satu kisah saya. Ketika saya bermeditasi bertahun-tahun yang lalu, saya masuk ke dalam tahapan nimitta, di mana Anda bisa melihat segala macam hal. Mata saya terpejam, namun saya mendapatkan penglihatan jernih sesosok monster. Saya bisa melihatnya di depan saya dengan mata besar menonjol, taring berlumuran darah merah dengan kalung beruntai banyak tengkorak. Jika itu terjadi pada Anda, apa yang akan Anda pikir? Ini jahat. Aku mau pulang. Monster datang. Saya tahu bahwa pemandangan itu adalah ciptaan batin saya. Dan saya menyadari saya bisa bermain-main dengan citra itu. Di matanya yang menonjol besar, yang hampir keluar dari lubang matanya, saya taruh sepasang kacamata hitam. Yang harus saya lakukan hanya memikirkannya, dan itu terjadi. Keren sekali, hampir mirip Elvis Presley dengan kacamata. Di mulutnya, saya taruh rokok. Itu yang biasanya saya lakukan di sekolah. Mencoret-coret gambar, dan kena masalah. Saya sudah mahir melakukannya untuk meditasi saya. Saya kemudian menghitamkan beberapa gigi. Membuat monster itu kelihatannya perlu ke dokter gigi. Di kepalanya, saya taruh topi jerami dengan sekuntum bunga tersemat di topi itu. Monster itu kelihatan benar-benar konyol. Monster dagelan. Saya tertawa, benar-benar mempermalukannya. Monster itu hilang, tak pernah kembali lagi.
Begitulah cara memperlakukan kejahatan. Permalukan saja itu. Ini ada cerita lain. Ada pria yang mengunjungi wihara Bodhinyana memberitahu saya hampir gila. Saya mengalami meditasi mendalam, lalu monster-monster keluar dari batu bata penyusun jalan setapak. Haruskah saya ke dokter? Saya bilang, tidak perlu ke dokter. Cukup bermainlah dengan para monster itu. Pasangi mereka kacamata hitam dan taruh topi di kepala mereka. Topi bundar yang keren jika Anda senang dengan monster Inggris. Bermainlah dengan mereka. Saya bertemu dengannya lagi sorenya, dan ia bilang, saya mengalami hari yang sangat menyenangkan. Senang sekali rasanya bermain dengan semua monster itu. Namun mereka kini sudah lenyap. Bermain-main dengan mereka mencabut semua ketakutannya, yang sebenarnya adalah masalah sejatinya. Monster-monster itu bukanlah masalahnya. Jadi, bermainlah dengan rasa takut Anda. Jika terasa berat, cari tahu seberapa berat itu. Bayangkan itu benar-benar berat seperti Buddha gemuk. Buddha gemuk semestinya sangat mujur. Saat saya di Korea, mereka melihat badan bundar saya, dan saya berkata, lihat kan, saya ini bodhisattva. Mereka berkata, bagus sekali, bagus sekali. Mereka semua pikir itu sangat lucu. Karena mestinya saya seorang bhikkhu Theravada, bukan bodhisattva. Lalu suatu hari di Dhammaloka, seorang perempuan Tiongkok tidak bisa menahan dirinya. Ia mendatangi saya dan mengelus perut saya untuk memperoleh nasib mujur. Saya pikir itu lucu. Saya tidak tahu apakah ia memperoleh nasib mujur, namun ia jelas mencobanya. Maka itulah yang mesti Anda perbuat dengan rasa berat. Sikap Anda terhadapnya yang penting. Bersenang-senanglah dengan itu. Bermainlah dengan itu. Dan itu tidak lagi menakutkan. Mendapat cahaya. Saya punya sahabat karib yang memberitahu saya ia menerima pesan dari Tuhan. Ia menjabarkan suara-suara seperti nimitta, cahaya terang, dan kebahagiaan luar biasa. Ia mengatakan ia melihat formasi awan dan ia menari dengan para malaikat. Itu semua dialami dalam batin. Apa ini berarti bahwa umat Kristiani bisa mengalami nimitta dan jhana, dan bahwa suatu hari ia juga bisa cerah? Bisa saja. Kita memerlukan sedikit lebih banyak informasi untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan apakah itu nimitta. Tetapi itu bisa saja cukup mendekati, dan itu bergantung dari pesan apa yang ia terima. Karena kadang itu bisa disebabkan schizofrenia. Anda harus sangat seksama dalam menafsirkan hal-hal ini. Jika pesannya masuk akal, maka mungkin oke saja. Maka, jika Anda pernah mengalami nimitta dan mendengar suara-suara, hati-hatilah. Jika Anda ingin memperoleh uang dari bursa saham, namun Anda percaya tahyul, lalu mendengar suara berkata, taruh uang di perusahaan ini. Taruh uang di perusahaan ini. Jangan percaya itu. Ini ada cerita klasik. Ada orang yang biasanya tidak mendengar suara-suara gaib. Namun, suatu hari setelah meditasi saat ia duduk di matras, ia mendengar suara berbisik, pergi ke kasino, pergi ke kasino. Ia terpana. Ini sangatlah aneh. Mendengarkan dengan seksama, ia melihat sekeliling kamar. Apa kamu bilang? Ia bertanya. Pergi ke kasino. Demikianlah
Saya hentikan dahulu pembacaan bagian 3, menanti pantat tak sakit, lubang karma meditasi yang buruk. Pada part selanjutnya, part 3B, saya akan melanjutkan membacakan bagian 3 ini hingga selesai. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang